Dian, lambannya data yang diterima oleh KPU ini juga salah satunya adalah karena serangan hacker yang begitu masif katanya dari China, dari Rusia, dari Filipina. Apakah itu benar? Sebetulnya yang ini kami selesaikan ya di internal kami. Saya memang tidak mempublikasi itu supaya nggak malah bikin gaduh lah kira-kira gitu. Tapi berdasarkan apa namanya cek dan kontrol kita, IP address-nya memang bisa dari mana-mana gitu loh. Saya nggak mau nyebut negara lah, nanti takutnya dikutip negara itu saja gitu loh. Negara yang lain nggak dikutip. Itu seperti tapi banyak dari Asia banyak dari benuanya ada Asia, Amerika, Eropa, banyak. Tetapi IP address itu kan kita belum tahu siapa orang di belakangnya. Saya kan bisa saja menggunakan IP address dari negara lain gitu. Nah, ini yang sedang dicari, siapa yang menggunakan IP address itu? Orang Indonesia atau bukan orang Indonesia? Anda bisa melihat bahwa kemudian upaya dari si hacker ini adalah menguntungkan paslon yang mana? Sampai sejauh ini kalau saya ibaratkan rumah, mereka hanya mampu masuk di halamannya saja. Tidak pernah bisa masuk ke dalam database kita. Jadi database kita tidak ada yang diganggu oleh mereka. Dan itu secure? Itu secure. Jaminan keamanan? Orang luar yang mau masuk nggak bisa masuk karena halamannya penuh. Saya mesti bersihkan dulu halamannya. Baru kemudian teman-teman dari daerah bisa masuk lagi. Nah, nanti dia masuk juga. Terus begitu penuh lagi kita stuck lagi. Melambat lagi, akhirnya dibersihkan lagi dulu. Baru kemudian. Udah ada angkanya 52,7%, upayanya makin kencang? Atau sudah mulai menurun? Kelihatannya agak menurun. Kelihatannya sekarang mulai agak lancar masuknya data. Tapi di awal-awal itu begitu deras. Pagi siang malam. Firewall-nya lebih kuat misalnya. Buktinya maksud saya begini loh. Kita sekarang udah pakai fintech. Beli barang itu pakai online. Dari seluruh Indonesia membeli barang yang sama pada waktu yang sama, ribuan orang. Tapi misalnya barangnya nggak salah. Terus kemudian bisa direkod dengan baik. Menurut saya masa sih untuk 80.000 TPS, kita 800.000 TPS, kita tidak bisa membuat aplikasi seperti punyanya kayak Tokopedia, Bukalapak lah, apalah fintech yang lain yang kemudian semua orang bisa dengan petugas di TPS kita masukkan datanya di aplikasi, langsung semua orang bisa lihat kan begitu. Artinya cepat sekali bisa kita lelet. Saya minta tanggapan Bang Adian bahwa ternyata ada mungkin solusi. Anda setuju dengan solusi yang tadi disampaikan oleh Bang Adi? Ya, membandingkan antara pemilu dengan Tokopedia nggak sama lah. Bagaimanapun juga Tokopedia nggak ada serangan-serangan seperti pemilu, tidak ada upaya menggagalkan suara, mengurangi suara, menghambat penghitungan dan sebagainya. Tokopedia kan cuma dagang-dagang begitu. Enggak, maksudnya gini, cari contoh yang juga pantas untuk kasus seperti ini. Kita tahu bahwa ini perang politik, di mana perebutan kekuasaan negara dari Sabang sampai Merauke 17.400 pulau dan sekian banyak sumber daya alamnya. Ada 2.140 triliun setiap tahun yang kemudian akan diperebutkan siapa yang mengelola itu. Kan kalau kita bicara politik negara kan seperti itu. Angka-angkanya jelas, beda dengan Tokopedia. Kalau maksud saya, jangan disamakan juga kerumitan yang dihadapi oleh KPU dengan kerumitan Tokopedia, OLX, Kaskus dan sebagainya. Menyangkut uang orang per orang. Menyangkut uang orang per orang. Anda nggak mau tiba-tiba di akun Anda tiba-tiba kurang Rp5 gitu, Rp5. Jadi dan kalau karena kemudian itu upaya untuk hacking kalau kemudian itu, orang mau nyolong dari perdagangan ya, seperti itu 1.000, 500.000, ini bicara republik loh. Nggak apple to apple contohnya. Solusi teknologinya mestinya. Bahwa kemudian kita cari solusinya setuju. Kita dengarkan solusi teknologi setuju yang bisa dipersiapkan. Tapi kemudian menyamakan dia dengan Tokopedia, menyamakan KPU dengan Tokopedia, nggak pantas-pantasnya, Bos. Ini semuanya adalah solusi teknologi. Ini persoalan teknologi aja. Kita cari aplikasi solusinya setuju. Oke, tapi dilakukan. Menyamakan kerja mereka masa tahun dengan 99, tahun 99 saya jadi anggota KPU, pakai wartel ngirimnya dari TPS, bisa lebih cepat dari sekarang. Pertanyaan saya, itu sudah contoh yang berapa tahun berbeda. lalu? Loh, kalau kita bicara pemilu, tidak cuma mekanisme surat menyurat, mekanisme mengirim data. Bagaimana kerepotan melawan hoax saja sudah rumit. 99 ada hoaxnya nggak? Oke. Tapi paling tidak teknologinya kita sama-sama tahu tahun 99 seperti apa. Jangan mentang-mentang Anda anggota KPU 99 lalu mengatakan kerja Anda lebih sederhana, mudah, cepat dan lebih profesional. Itu berapa tahun lalu dan teknologi belum bisa melakukan hal yang lebih.
Tapi ada Oke. masalah dalam kembali ke zaman PEX. Zaman dulu. Persoalannya dulu ada jaringan ada jalan Iya, telkomsel iya. di mana-mana. Tentu Sekarang saja tidak ada. jaringan Tapi telepon kalau kita itu yang memang bisa masih sekarang. menjadi solusi. Itu Bagi menurut saya saya aneh kita sekali. kembali menjadi kembali solusi dulu. teknologi. Gimana, Mbak Titi? Oke. Tapi media nggak ada pantas-pantas kamu. Semua anak-anak Nggak ada mahasiswa pantas-pantasnya. yang belajar teknologi Baik. aplikasi. Bapak-bapak, perlu jadi kita kebenaran fokus kembali ke bangsa. pembahasan mengatakan kita. ada Baik. caranya dengan firewall. Oke, silakan Mbak Kita Titi. dari jadi, dulunya setuju. Bapak-bapak, Jadi- baik. Menyamakan KPU dengan Tokopedia, dengan OLX, dengan kasus Itu tidak ada. kan persoalan teknologi Aduh. biasa yang harus menjawab. Kita akan bahas lebih jauh. Mbak Titi, Iya, Anda iya. Pas pemilu sekarang ini memang terlalu rumit. Itu kita setujui dengan serentak itu. Karena itu bukan satu-satunya urusan IT persoalan di sini, persoalan sistemnya juga. Karena itu memang salah satu mungkin perlu yang menjadi evaluasi dari KPU adalah apakah masih perlu lagi kita 5 pemilu Surat serentak semacam ini, atau kita kembali lagi ya DPR-nya Terpisah. terpisah, presidennya terpisah. Oke, Oke, baik. Semacam Jangan itu. dijawab dulu. Karena